Assalamualaikum. Indonesia bakal bentuk BUMN tekstil baru. Ini tujuannya. Ini berita terbit belum lama. Izin nih pemerintah. Nggak dipikir-pikir lagi nih. Dana yang disiapkan 100 triliun lewat Danantara katanya. Kita coba lihat saham-saham tekstil yang sekarang ada. Sukses atau enggak nih kira-kira ya. Oke, yang pertama ada Pan Brothers. Ini di tekstil juga ya, government ya, technical function dan activewear dan seterusnya. Ini net income yang terjadi di beberapa tahun terakhir. Tahun ini plus ya, positif estimasinya. Berkaca dari Sri Rezeki Isman ya, Sril ini salah satu raksasa di bidang tekstil yang kalau dilihat revenue sebelumnya itu luar biasa loh, sampai 16 triliun ya, 18 triliun satu tahun. Itu gede banget untuk sebuah perusahaan tekstil, itu gede banget. Cuma ya gara-gara hutang-hutangnya yang luar biasa banyak, kalau dilihat itu sampai 25 atau 24 triliun, akhirnya dipilotkan. Jadi kayak salah urus gitu. Terus kalau pemerintah mau bikin BUMN baru ya, saya nggak tahu nih jelasnya itu seperti apa isiannya, skemanya bagaimana, kok sayang gitu 100T ya Pak Erlangga ya, izin nih Pak, izin nih ya, idenya daripada bikin baru 100T, beli aja itu Sril, utangnya 25 triliun, bayarin, kemudian customer yang lama ambil lagi, produksi lagi seperti biasa. Dan gini, biasanya pengusaha itu bakalan kuat ketika didukung, itu bukan dibikinkan BUMN gini, dibikinkan perusahaan baru, bukan. Mereka bakal kuat kalau didukung aturan-aturan yang jelas, landasan hukum yang jelas, dan keamanan yang jelas gitu. Yang penting mereka aman, udah pasti otaknya udah pasti bekerja lah. Aturannya berpihak. Kenapa nggak fokus di arah sana saja gitu loh, daripada menghamburkan uang untuk bikin. Kalau bener ini si NBC ini ya, sayang, ini udah banyak nih perusahaan tekstil ya. Satu, ada Pan Brothers, kondisi begini ya, minus, hari ini plus nih. Terus ST lumayan oke. Ini termasuk kecil karena revenue-nya hanya 400-an miliar. Terus ada Innov. Ini revenue-nya juga 700-an ya, 600-700 miliar. Lumayan oke. Ini sudah naik 34% ya, satu hari. Kita ngomong satu minggu udah naik tuh, gara-gara berita ini ya, seminggu terakhir. Terus Bell, Trisula Textile Industry. Ini revenue 500-an miliar. Net income juga ya termasuk kecil sebenarnya. Terus ada lagi Indorama Sintetik, naik 31% seminggu terakhir. Revenue 12T, net income minus. Bingung kan kita, kayak gini kan bingung kita. Jualannya 13 triliun 2024, 2025 memungkinkan untuk sampai 12T. Net income-nya minus. Pasti kan struggle banget gitu. Kerja keras banget itu di bawahnya. Terus tiba-tiba pemerintah berencana mau bikin perusahaan baru yang secara ekosistem, namanya bikin kan baru semua kan ya. Ekosistemnya belum ada, customernya mau seperti apa, dia mau ngait pasar yang mana, gimana lawannya China. Kadang-kadang ide-idenya itu, saya tuh nggak pengen komen-komen begini, tapi gimana ya. Di sisi lain, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang customernya luar biasa ya, dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana, itu mau delisting ya, akibat ulah sebagian orang yang mengelolanya menurut saya sih kurang proper. Dari 2015 Sril itu ya nggak pernah tuh minus, naik terus 2017, 2018, 2019, 2020, bahkan saat COVID naik dia punya profit. Revenue luar biasa, 15 tuh 8T, 9T, 10, 14, 16, 18. Tiba-tiba dicekik hutang segitu besarnya, gagal bayar, habis profitnya untuk bayar bunga bank, dimana hutangnya itu tidak bisa berimpact lebih ke bisnisnya dia, akhirnya kolaps kan. Artinya ini base fundamentalnya mestinya sudah ada, ekosistemnya sudah ada. Hanya gara-gara hutang tadi itu yang membuat dia kolaps gitu.
Ini kita coba lihat historicalnya ya, liabilitasnya dia. 2011 liabilitas 1,9 T, naik 2,2, naik 3,2, naik 5,7, naik 6,9, naik ke 8,2, naik lagi 10 T. Habis itu 2018 12 T. 13 T 2019, 2020 16 triliun, 2021 23 triliun. 2024, 2022 24 triliun, 2023 24,7 T. Emang agak aneh kalau ngelihat hal-hal ya, hal seperti ini ya. Jarang gitu terjadi di perusahaan-perusahaan. Bandingin lah misalnya kayak Pan Brothers 2008 ini ya. Nih, liabilitasnya ya, 800 miliar, terus stabil di angka 800-an, habis itu nambah 2012 ya 1T 1,6, 2T 3T 3,9, 45 47 5 5,8 5,7 5,9 5,6. Ada naik turunnya gitu pengelolaannya itu. Kalau Sril tadi itu naik terus setiap tahun 2 triliun. Berapa triliun tadi itu? Nggak bakalan ada yang tahan. Terus tiba-tiba pemerintah mau bikin begini. Ini uang pajak kita ini 100T ini kalau mau jadi beneran ya. Terus kita rakyat mau gimana? Mau menurut keyakinan saya terus-terusan? Itu aja teman-teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.